Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar kembali bersama pada pelajaran fikih tentang bab ketentuan sholat berjamaah. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita awali terlebih dahulu pelajaran kita dengan bersama membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ketentuan sholat berjamaah. Ketentuan sholat berjamaah yang pertama adalah ketentuan imam dan makmum. Sholat berjamaah yang terdiri atas imam dan makmum mempunyai aturan sendiri, mulai dari imam, makmum, sampai pengaturan shaf sholat. Kemudian syarat menjadi imam. Imam dalam sholat adalah seseorang yang diangkat untuk memimpin pelaksanaan sholat berjamaah. Secara umum, ketentuan untuk menjadi imam meliputi orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Yang kedua, orang yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya dan banyak hafalannya. Yang ketiga, orang yang lebih tua umurnya dan baik penampilannya. Yang keempat, orang yang berakhlak mulia. Yang kelima, berdiri di depan makmum. Dan yang keenam, berniat menjadi imam. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang berhak menjadi imam dalam suatu kaum ialah yang paling pandai membaca kitabullah. Kitabullah di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Jika mereka dalam bacaan sama, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah. Jika mereka dalam sunnah sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika mereka dalam hijrah sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Dalam riwayat lain, umur. Dan janganlah seseorang menjadi imam terhadap yang lain di tempat kekuasaannya. Dalam riwayat lain, di rumahnya. Dan janganlah duduk di tempat duduknya kecuali seizinnya. Kemudian jika ada kelompok orang yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, maka imam yang ditunjuk adalah seorang laki-laki. Jika ada kelompok yang semuanya perempuan saja, imamnya boleh perempuan. Seorang perempuan boleh menjadi imam ketika makmumnya laki-laki yang belum balik, dalam kurung masih anak-anak. Jika makmum dari perempuan tersebut adalah laki-laki yang sudah balik atau dewasa, hukum jamaahnya tidak sah atau tidak terpenuhi. Ketika hal di atas sudah terpenuhi semua, pilihlah seorang di antara mereka yang bacaan hafalan Al-Qur'annya baik, dan pilihlah yang paling tua untuk menjadi imam sholat jamaah. Kemudian B. Syarat makmum. Makmum dalam sholat berjamaah adalah orang yang dipimpin oleh seorang imam dan menjadi pengikut di dalam sholat, atau orang yang ikut bersembahyang di belakang imam. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi makmum dalam sholat berjamaah sebagai berikut. Yang pertama, berniat menjadi makmum. Yang kedua, mengetahui dan mengikuti gerak-gerik imam. Yang ketiga, tidak mendahului imam dalam gerakan sholat. Yang keempat, berada dalam satu tempat dengan imam, yaitu di masjid, satu masjid. Jadi tidak boleh yang satu di masjid, satu di rumah, tidak boleh. Yang kelima, tempat berdiri makmum tidak lebih maju ke depan daripada imam.
maka makmum tempatnya di belakang imam. Anak-anak tidak boleh di depannya imam. Sedangkan yang keenam, makmum yang depan hendaklah yang hafal bacaan Al-Quran. Hal ini untuk menjaga kemungkinan jika imam lupa dalam bacaan, ia dapat segera memperbaikinya. Selain itu, apabila imam batal, ia juga dapat segera menggantikannya. Dan yang ketujuh, apabila imam lupa gerakan atau bacaan sholat, makmum laki-laki yang di belakang mengingatkan dengan ucapan Subhanallah. Apabila makmum perempuan mau memperingatkan imam, maka makmum menepuk belakang tangan kirinya dengan telapak tangan kanan. Jadi, jika terjadi sebuah kelupaan dalam gerakan atau bacaan sholat, maka untuk mengingatkan seorang imam, makmum laki-laki membaca Subhanallah, membaca bacaan Subhanallah, sedangkan yang makmum perempuan itu menepuk tangan kirinya menggunakan telapak tangan kanannya. Susunan shaf dalam sholat berjamaah. Baik, adapun susunan shaf dalam sholat berjamaah, sholat berjamaah tentunya diadakan di tempat yang bersih, suci, luas dan besar, misalnya di lapangan, di masjid, atau tempat lain yang masuk kriteria tempat yang layak untuk sholat. Cara mengatur shaf ini sebagai berikut. A. Bila jamaah hanya terdiri atas 2 orang laki-laki semua, satunya imam dan satunya lagi sebagai makmum. Posisi makmum rapat sejajar dengan imam di sebelah kanannya, atau bisa dengan mengundurkan kakinya sedikit. Jika ada orang lain yang ingin ikut sholat, bisa tahu antara imam dan makmumnya. Yang B, jika jamaah terdiri atas 2 orang, satu laki-laki dan satunya perempuan, maka perempuan yang menjadi makmum posisinya berada di belakang laki-laki atau berada di belakang imam. Ini juga berlaku ketika jamaah perempuan lebih dari 1 orang. Kemudian yang C, jika jamaah terdiri atas 3 orang laki-laki semua, jadi 3 orang laki-laki semua, salah satu di antara 3 orang tersebut maju untuk menjadi imamnya, dan 2 orang lainnya merapatkan diri berdiri di belakang imam untuk menjadi makmumnya. Kemudian yang D, jika jamaah terdiri atas banyak orang, ada anak-anak baik laki-laki atau perempuan, serta orang dewasa yang banyak laki-laki dan perempuannya, pengaturannya sebagaimana terjemahan hadis berikut. Dan menjadikan shaf laki-laki dewasa ditempatkan di depan shaf anak laki-laki, dan para perempuan yang sudah dewasa ditempatkan di belakang shaf anak-anak perempuan. Hadis riwayat Ahmad. Maksud dari hadis di atas adalah keutamaan shaf bagi laki-laki yang sudah dewasa adalah di depan, dan perempuan yang sudah dewasa adalah di belakang. Sedangkan anak-anak berada di tengah-tengah laki-laki dan perempuan dewasa. Dengan begitu, anak bisa mengikuti bacaan takbir seorang imam dan makmum, baik ketika ruku, sujud, ataupun duduk. Baik, selanjutnya masuk di macam-macam makmum. Dalam sholat berjamaah ada beberapa macam jenis makmum. Berikut penjelasannya mengenai berbagai jenis atau macam makmum di dalam pelaksanaan sholat. A. Makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum di dalam pelaksanaan
makmum yang mendapatkan kesempatan yang cukup untuk membaca Al-Fatihah bersama imam, atau makmum yang mengikuti imam mulai dari awal sholat berjamaah. Kemudian yang B, makmum masbuk adalah makmum yang tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk membaca Al-Fatihah bersama imam. Dalam hal ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, jika ia mendapati imam ruku', lalu setelah takbiratul ihram, ia langsung mengikuti imam ruku' dengan mendapatkan kesempatan tumakninah bersama imam, sempurnalah 1 rakaat baginya sekalipun ia tidak membaca Al-Fatihah. Yang kedua, jika ia mendapati imam bangkit dari ruku', sementara ia baru ruku', ia tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam dan harus mengulang 1 rakaat setelah imam selesai salam. Sunnah dalam sholat berjamaah. Adapun sunnah-sunnah dalam sholat berjamaah sebagaimana berikut. A. Meluruskan shaf dan merapatkannya. Jadi shafnya lurus dan merapatkannya. Ini termasuk sunnahnya sholat. B. Mengisi shaf terdepan jika masih kosong. Jadi ketika akan dilaksanakan sholat berjamaah, kemudian ternyata di depan makmum masih ada yang kosong. Jadi ketika mengisinya itu sunnah. Yang ketiga, yang C, jika sholat berjamaah itu hanya terdiri atas 2 orang, makmum disunnahkan berdiri di sebelah kanan imam. Yang D, imam mengeraskan suara takbir dan tasmi' serta salam. Jadi imamnya mengeraskan suara takbir, tasmi', begitu juga dengan salam. Yang E, imam mengeraskan bacaan surah Al-Fatihah dan surah atau ayat pada rakaat pertama dan kedua pada beberapa sholat. Jadi tidak semuanya sholat imamnya mengeraskan bacaan surah Al-Fatihah. Bacaan surah Al-Fatihah dibaca keras pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua. Ini pada sholat fardu, sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Sedangkan sholat sunnah, dan sholat Jumat. Sedangkan untuk sholat sunnah, seperti sholat sunnah Idul Fitri, jadi imam baca Fatihahnya juga keras ketika rakaat pertama dan rakaat kedua. Idul Adha, kemudian sholat tarawih, kemudian sholat witir. Baik, selanjutnya cara mengingatkan imam yang lupa. Seringkali kita sedang berjamaah, seorang imam lupa salah satu rukun sholat, bacaan sholat maupun rakaat sholat. Misal, dalam jamaah sholat isya, imam hendak berdiri lagi melanjutkan rakaat kelima. Padahal jumlah rakaat sebenarnya telah sempurna 4 rakaat. Cara mengingatkan imam yang lupa dan salah sebagai berikut. Jika imam lupa dalam bacaan atau ayat, cara mengingatkannya dengan meneruskan bacaan atau ayat tersebut yang benar. Jika imam terus saja, makmum hendaknya tetap mengikuti imamnya. Yang B, jika imam keliru dalam gerakannya, hendaklah makmum mengingatkannya. Caranya, makmum mengucapkan tasbih, subhanallah, bagi makmum laki-laki, dan bagi makmum wanita atau perempuan dengan menepuk punggung telapak tangan kiri pada bagian dalam telapak tangan kanan. Kedua cara tersebut, baik ucapan tasbih maupun tepuk tangan harus bisa terdengar oleh imam. Apabila kekeliruan itu
adalah bacaannya, hendaklah makmum membenarkannya. C. Apabila imam lupa dan meninggalkan rukun sholat seperti sujud dan rukuk, dan makmum telah mengingatkannya dengan tasbih, ia wajib segera melaksanakannya dan setelah itu melaksanakan sujud sahwi. D. Khusus pada masalah imam lupa melaksanakan tasyahud awal. Bila imam telah terlanjur berdiri tegak sempurna ketika makmum mengingatkannya, imam tidak perlu kembali duduk, namun melanjutkan sholat dan melakukan sujud sahwi. Bila imam belum berdiri tegak, misalnya masih dalam keadaan jongkok, ia harus kembali duduk dan melaksanakan sujud sahwi. Jadi, hanya dalam masalah lupa meninggalkan amalan sunnah sholat, imam boleh melanjutkan sholat. Selanjutnya, cara menggantikan imam yang batal. Ketika imam batal wudhu dalam posisi sujud, ada beberapa proses yang bisa dilakukan. A. Imam yang batal langsung bangkit diam-diam tanpa membaca takbir intikal karena dia sudah batal. Jadi imamnya bangkit diam-diam tanpa harus membaca takbir intikal. Selanjutnya, B. Dia tepuk salah satu jamaah yang berada di belakangnya untuk menggantikan dirinya jadi imam. Jadi imam yang tadi batal, kemudian bangkit diam-diam, kemudian menepuk salah satu makmum yang berada di belakangnya untuk menggantikan dirinya menjadi imam. C. Imam yang baru bertakbir bangkit dari sujud, namun tetap di pertama atau posisi semula. Jadi yang disentuh oleh imam untuk menggantikan imam itu bangkit dari sujud tapi tetap pada posisi semula. Setelah berdiri, dia bisa maju menggantikan posisi imam, kemudian menyelesaikan sholat. Imam Ibnu Utsaimin ditanya, apa yang harus dilakukan apabila imam batal wudhunya dalam posisi sujud? Beliau menjawab, yang harus dilakukan dalam kondisi ini, dia harus membatalkan sholat, lalu menyuruh salah satu makmum yang berada di belakangnya untuk melanjutkan sholat jamaah. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Jika imam lupa atau tidak tahu sehingga tidak langsung membatalkan, namun dia bangkit dengan baca takbir, padahal dia sudah batal, kemudian diikuti makmum, salat makmum tetap sah. Dalam kasus ini ada uzur untuk makmum. Jadi kalau memang terpaksa imamnya melanjutkan, maka barisan makmum tetap sah atau boleh uzur untuk makmum. Jadi anak-anak, pada pelajaran kali ini tentang sholat berjamaah, adapun ketentuan-ketentuan sholat berjamaah tadi telah Ustadz sampaikan. Apabila ada tutur kata Ustadz yang salah ataupun kurang berkenan, Ustadz mohon maaf, dan Ustadz berharap anak-anakku semuanya bisa memahami penjelasan dari Ustadz. Apabila ada kurang lebihnya, Ustadz mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.